Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang anak yang kehilangan semuanya akibat kedurhakaannya? Atau tentang seorang ibu yang berdoa dengan tulus, namun harus menerima kenyataan pahit? Bagaimana rasanya jika sebuah kesalahan yang sederhana bisa berujung pada kutukan yang menakutkan? Mengapa kisah ini begitu penting untuk kita dengar? Karena ini bukan hanya cerita lama. Ini adalah sebuah pelajaran tentang cinta, kesalahan, dan konsekuensi yang datang di saat kita lupa akan orang-orang yang kita cintai. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bisa membawa dampak yang tak terbayangkan. Jadi, apakah Anda siap untuk mendengarkan kisah yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap kehidupan? Sebuah cerita tentang seorang anak durhaka yang dikutuk menjadi ikan pari di Laut Cirebon. Kisah yang menyimpan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lewatkan kisah ini, karena siapa tahu, mungkin ada pesan untuk kita yang selama ini terabaikan. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, mari langsung saja kita dengarkan kisahnya. Di sebuah desa pesisir di Cirebon, tinggallah seorang janda tua bernama Mak Rumbi. Ia hidup sederhana, tinggal di rumah panggung yang sudah rapuh termakan usia. Harta yang paling berharga dalam hidupnya hanyalah seorang anak laki-laki bernama Raka. Sejak kecil, Raka dibesarkan dalam pelukan kasih dan doa. Meski hidup dalam kekurangan, Mak Rumbi tak pernah mengeluh. Ia menjajakan kue di pasar, menjemur ikan asin, dan kadang menjadi buruh cuci demi membiayai sekolah Raka. Tiap malam, ia sujud panjang di atas sajadah, memohon pada Allah agar anaknya menjadi orang yang berhasil dan tidak seperti ibunya yang miskin. Raka tumbuh menjadi pemuda yang cerdas. Ia berhasil mendapatkan beasiswa dan akhirnya melanjutkan pendidikan ke kota besar. Sebelum berangkat, Mak Rumbi memberinya bekal seadanya dan sebuah pelukan panjang. "Nak, jangan lupakan ibu, ya. Ibu selalu doakan kamu," bisik Mak Rumbi sambil menahan air mata. Raka hanya mengangguk. Matanya menerawang pada masa depan yang terbentang luas di hadapannya. Hari-hari berlalu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Mak Rumbi menunggu surat, menanti kabar, tapi tak pernah datang. Ia pergi ke pasar dengan harapan bertemu orang yang mengenal Raka, tapi tak seorang pun tahu. Setiap malam, ia tetap berdoa, meski wajah Raka makin samar di dalam ingatannya. Sementara itu, di kota besar, Raka hidup sukses. Ia menjelma menjadi seorang pengusaha muda yang dihormati. Tapi seiring waktu, ia mulai melupakan masa lalunya. Ia malu mengaku berasal dari desa kecil dan dari ibu yang tua dan miskin. Ia menghapus masa kecilnya seolah tak pernah ada. Namun, roda kehidupan tak berhenti berputar. Dan langit yang diam, tak berarti tak mendengar. Suatu hari, setelah bertahun-tahun tak pulang, Raka memutuskan untuk kembali ke desanya. Bukan karena rindu atau rasa bersalah, tapi karena ingin berlibur di pesisir, menikmati suasana laut yang menurutnya eksotis untuk konten media sosialnya. Ia membawa mobil mewah, mengenakan kacamata hitam, dan ditemani dua orang temannya dari kota. Desa itu tak banyak berubah. Jalanan masih becek saat hujan, dan angin laut masih membawa bau asin yang menusuk. Namun bagi Raka, semuanya terasa asing. Ia bahkan sempat bertanya kepada warga setempat tentang arah rumah masa kecilnya. Ketika akhirnya sampai di depan rumah tua itu, hatinya bergetar. Rumah itu tampak rapuh. Atapnya sudah miring. Papan kayu bergemeretak saat diinjak. Di depan pintu, duduk seorang perempuan tua dengan kerudung lusuh dan mata yang sayu. Ia menatap tajam ke arah Raka. "Raka?" lirihnya, seperti tak percaya. Namun Raka hanya terdiam. Ia menoleh ke teman-temannya dan berbisik, "Bukan, ini salah orang. Ayo pergi." Mak Rumbi berdiri perlahan, kakinya gemetar. Ia mencoba mendekat, tangannya terulur. "Nak, ini ibu." Tapi Raka mundur. Ia tersenyum kaku kepada temannya dan berkata, "Dia pasti orang gila yang ngaku-ngaku ibu. Lihat saja rumahnya. Mana mungkin aku punya ibu seperti ini?" Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Mak Rumbi terdiam. Air matanya mengalir. Tapi ia tak bicara lagi. Ia hanya menatap punggung anaknya yang berjalan menjauh. Dalam diam, ia tahu anak yang dulu ia doakan setiap malam kini telah benar-benar pergi,
bukan dari tempat tapi dari hati. Beberapa warga menyaksikan kejadian itu. Mereka tak percaya. Seorang di antaranya mencoba mendekati Raka dan menegur. "Raka, kamu lupa siapa yang menyusui kamu saat kecil? Yang jualan di pasar demi nyekolahin kamu." Raka hanya menjawab dingin, "Saya tidak kenal siapapun di sini." Lalu ia melaju pergi, meninggalkan debu yang berterbangan di jalanan desa. Sementara itu, Mak Rumbi jatuh terduduk. Satu tangannya memegang dadanya, seolah ingin menahan sesuatu yang pecah di dalam. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Kalau memang anak ini sudah tidak menganggapku ibunya, aku serahkan semuanya padamu." Di langit, awan mulai menggulung. Laut mulai beriak, seolah ikut menahan marah. Sejak hari itu, suasana desa menjadi muram. Warga yang biasanya ramah menjadi lebih pendiam. Semua masih terkejut dengan sikap Raka, pemuda yang dulunya dibanggakan karena berhasil meraih pendidikan tinggi, tapi kini kembali dengan kesombongan yang menusuk hati. Mak Rumbi jatuh sakit. Ia hanya terbaring di atas tikar usang. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ia tidak makan dengan lahap, hanya menatap langit-langit rumah sambil berzikir pelan. Sesekali namanya disebut warga yang datang menjenguk. "Mak, sabar ya. Semua ini pasti ada hikmahnya." Tapi Mak Rumbi hanya tersenyum tipis. Dalam doanya, ia tidak meminta balasan. Ia hanya berkata, "Kalau memang aku sudah tidak berarti di matanya, aku pasrahkan padamu, ya Robbi." Di sisi lain, Raka dan teman-temannya kembali ke kota. Namun tak lama kemudian mereka memutuskan untuk singgah lagi di pantai dekat desa. Kali ini, bukan untuk berlibur, tapi karena ingin memamerkan gaya hidup mereka sambil mengambil gambar untuk media sosial. Di tepi laut itu, Raka berdiri di atas batu karang. Ia membuka tangannya lebar, membelakangi laut, seolah ingin berkata, "Lihat dunia, aku sudah sampai puncak." Namun saat itu juga, langit yang tadinya cerah mulai menggelap. Angin berhembus kencang. Ombak yang biasanya tenang, tiba-tiba menggulung besar. Awan menggumpal seperti hendak jatuh ke bumi. Raka menatap langit. "Aneh, biasanya pantai ini tenang," katanya sambil tertawa kecil. Tapi gelombang berikutnya datang lebih tinggi, menghantam batu tempat Raka berdiri hingga ia terhuyung. Salah satu temannya berteriak, "Raka, hati-hati!" Tapi suara mereka nyaris tertelan angin. Di kejauhan, seseorang melihat sosok Mak Rumbi sedang duduk menghadap laut dari jendela rumahnya. Meski lemah, bibirnya masih bergerak, membaca kalimat demi kalimat doa yang ia hafal sejak muda. Suaranya pelan tapi penuh kekuatan. "Ya Allah, aku hanya ibu yang disakiti. Jika memang engkau murka, aku tak kuasa mencegahnya." Tiba-tiba petir menyambar, bukan ke tanah, tapi ke tengah laut. Ombak bergulung lebih tinggi. Raka yang berdiri di tepi tebing terjatuh ke dalam laut. Tubuhnya tergulung ombak, terombang-ambing, dan menghilang di telan gelapnya air. Teman-temannya panik. Mereka berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Beberapa nelayan datang mencoba mencari, namun tubuh Raka tak pernah ditemukan. Yang ada hanya sunyi, dan laut yang kembali tenang, seolah baru saja menelan sebuah amarah. Setelah kejadian itu, desa kembali diliputi kabar yang mengejutkan. Raka, pemuda yang pernah dibanggakan, dinyatakan hilang di laut. Warga mulai berdatangan ke rumah Mak Rumbi, ingin menyampaikan kabar duka itu, tapi mereka terdiam ketika melihat Mak Rumbi sudah tahu, bahkan sebelum ada yang mengabari. "Ibu sudah dengar semuanya?" tanya seorang tetangga dengan lirih. Mak Rumbi mengangguk pelan. Matanya memandang jauh ke arah laut. "Aku tak ingin celakanya, tapi Allah Maha mengetahui isi hati hambanya," ucapnya dengan suara yang serak. Beberapa hari kemudian, nelayan yang biasa melaut di sekitar karang kembali ke desa dengan cerita yang tak masuk akal. Mereka berkata bahwa mereka melihat sesosok makhluk aneh di bawah perahu mereka. Makhluk itu seperti ikan, tapi besar sekali. Tubuhnya lebar seperti sayap, ekornya panjang dan bergerak seperti cambuk. Namun yang paling mengejutkan, mereka bersumpah melihat wajah manusia di balik matanya. "Itu seperti Raka," kata salah satu dari mereka dengan wajah pucat. Kabar itu menyebar cepat, dari satu mulut ke mulut lainnya. Warga percaya, Raka tidak hilang begitu saja. Ia dikutuk menjadi ikan pari, makhluk laut yang besar dan kesepian, sebagai balasan atas kedurhakaannya kepada ibu kandungnya sendiri. Beberapa hari setelah itu, salah satu warga bermimpi aneh. Ia melihat seekor ikan pari raksasa datang mendekat ke pantai, dan di dalam mimpi itu,
Makhluk itu berkata dengan suara manusia, "Aku ingin pulang, tapi aku tak diterima lagi." Mimpi itu membuat bulu kuduk warga berdiri. Terlebih, malam harinya, ombak laut menggulung tinggi. Pagi harinya, di tepi pantai, terlihat jejak air besar dan sisik yang tertinggal di atas batu. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa ikan pari besar itu bukan sembarang hewan. Itu adalah wujud Raka, yang menanggung penyesalan tanpa akhir di kedalaman laut. Mak Rumbi tidak pernah menyebut nama anaknya lagi. Tapi setiap malam Jumat, ia selalu duduk di depan rumah menghadap laut. Ia membawa setekuk air, beberapa potong roti, dan membaca doa dengan suara lirih. Ia melemparkan roti itu ke laut sambil berkata, "Jika engkau masih di sana, pulanglah bukan ke rumah ini, tapi kepada Robmu yang maha menerima taubat." Laut tenang malam itu, tapi di dasar laut, barangkali ada makhluk besar yang mendengar dan menangis dalam diam. Waktu berlalu, tahun berganti. Desa itu perlahan mulai berubah. Anak-anak tumbuh, rumah-rumah diperbaiki, dan jalanan mulai dilapisi aspal. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah cerita tentang Raka, anak durhaka yang dikutuk menjadi ikan pari. Cerita itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Diceritakan oleh para orang tua menjelang tidur, dijadikan pelajaran di madrasah, bahkan dituliskan dalam buku-buku kecil yang dijual di pasar tradisional. Di tepi pantai, tak jauh dari tempat kejadian itu, warga mendirikan sebuah batu penanda. Di atasnya tertulis, "Di laut ini, tinggal penyesalan yang tak pernah selesai." Setiap pengunjung yang datang ke pantai Cirebon sering berhenti sejenak di sana, menunduk, dan membaca kisah yang terukir di sampingnya. Sementara itu, Mak Rumbi, meski tubuhnya semakin renta, tetap menjalani hidup dalam kesederhanaan. Rambutnya telah memutih, dan tubuhnya semakin ringkih. Tapi setiap malam Jumat, ia tetap duduk di depan rumah, memandang laut, dan membacakan doa. Warga yang lewat akan diam sejenak, tak ingin mengganggu. Mereka tahu, itu adalah waktu seorang ibu dengan luka yang tak pernah sembuh, berbicara kepada laut yang menyimpan rahasia anaknya. Di tengah lautan yang luas dan dalam, para nelayan kadang masih melihat bayangan besar melintas di bawah perahu mereka. Tubuh seperti sayap, gerakan lambat namun penuh tenaga. Dan setiap kali itu terjadi, mereka akan berbisik, "Dia masih di sana menunggu, menyesal, dan mencari pintu ampunan." Legenda ini telah menjadi bagian dari jantung desa. Bukan hanya cerita menakutkan, tapi pengingat yang lembut namun kuat, bahwa seorang ibu adalah pintu ridho Allah, dan bahwa durhaka kepada ibu bisa menjadi awal dari malapetaka yang tak terbayangkan. Tidak ada yang tahu pasti apakah Raka benar-benar dikutuk menjadi ikan pari. Tapi tidak ada juga yang bisa menyangkal, sejak hari itu, Laut Cirebon tak pernah benar-benar sama lagi. Hari itu, langit Cirebon cerah, laut tenang seperti kaca, seolah menyembunyikan semua luka yang pernah terjadi di dasarnya. Tapi di rumah tua dekat pantai, Mak Rumbi sedang berada di ujung kekuatannya. Tubuhnya lemah, suara zikirnya makin pelan, namun doa-doanya tak pernah berhenti. Di antara nafas yang terputus-putus, ia masih menyebut satu nama yang tak pernah ia lupakan. "Raka, anakku." Beberapa warga datang menjenguk. Mereka melihat wajah Mak Rumbi yang bersinar, meski tubuhnya tampak tak lagi mampu berdiri. Salah seorang di antaranya berkata, "Mak, kalau Raka masih hidup, apa yang ingin Mak katakan?" Mak Rumbi tersenyum lemah. "Aku ingin peluk dia, walau hanya sekali. Aku ingin bisikan bahwa aku sudah maafkan segalanya." Suasana hening. Angin laut meniup lembut tirai bambu yang tergantung di jendela. Di kejauhan, ombak kecil memecah di batu karang. Tapi tiba-tiba, langit mulai berubah. Awan berkumpul. Angin menjadi lebih kencang. Langkah-langkah orang-orang di luar rumah mulai terdengar cepat, mencari tempat berlindung. Laut mulai bergemuruh. Warga yang ada di rumah Mak Rumbi mulai panik. "Mak, kita harus evakuasi. Badai datang." Namun Mak Rumbi tetap tenang. Ia duduk menghadap jendela. Di tangannya, tasbih bergetar pelan. Matanya menatap lurus ke arah laut. Dan di saat yang bersamaan di kejauhan, terlihat sosok besar bergerak di permukaan air. Sosok itu meluncur lambat, lalu berputar pelan. Ikan pari besar itu muncul kembali. Tapi kali ini, ia datang lebih dekat ke pantai. Lebih dekat dari sebelumnya. Air laut naik hingga ke kaki tanggul. Warga yang menyaksikan hanya bisa terpaku. Mereka takjub dan takut pada saat bersamaan. Tiba-tiba, tubuh Mak Rumbi bersinar dalam cahaya yang tak biasa.
Suaranya mengalun lembut dalam doa, dan air mata mengalir di pipinya. Ya Allah, jika ini memang takdir-Mu, jika Engkau tunjukkan padaku wujud anakku yang hilang, maka saksikanlah aku memaafkan semuanya. Langit yang semula menggelap, mendadak memancarkan cahaya terang. Ombak yang tinggi perlahan surut, dan makhluk besar itu tenggelam perlahan, menghilang kembali ke dasar laut tanpa jejak. Warga bersujud, beberapa menangis. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana seorang ibu memanggil kembali langit hanya dengan kekuatan doa dan maaf yang tulus. Dan di tengah keheningan itu, Mak Rumbi menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyum di wajahnya. Ia telah menunaikan tugasnya sebagai seorang ibu hingga ke detik terakhir. Hari pemakaman Mak Rumbi menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh warga desa. Langit sejuk, angin laut lembut menyapa wajah-wajah yang berkumpul. Orang-orang dari berbagai kampung berdatangan. Meski tidak ada undangan, seakan jiwa mereka ditarik oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jenazah Mak Rumbi dimakamkan di bukit kecil yang menghadap langsung ke laut. Di sana, angin tidak pernah berhenti berhembus, dan suara ombak menjadi iringan zikir alami. Saat liang lahat ditutup, seseorang berdiri dan membacakan doa dengan suara yang bergetar. Di akhir doa, terdengar gumaman pelan dari beberapa warga. Semoga beliau berkumpul dengan anaknya dalam ampunan dan kasih sayang Allah. Setelah hari itu, pantai Cirebon tak lagi hanya dikenal karena keindahan alamnya, tapi juga karena kisah yang menyentuh hati. Para pelancong yang datang selalu diajak singgah ke batu penanda di tepi pantai. Di sana, anak-anak kecil duduk bersila mendengarkan kisah tentang seorang ibu miskin, anak yang durhaka, dan lautan yang menyimpan kutukan sekaligus harapan. Beberapa penduduk mendirikan saung kecil di dekat tempat itu. Mereka memberi nama Saung Doa Ibu. Di dalamnya, terukir kaligrafi indah dengan kata-kata sederhana namun menggugah. Jangan sakiti ibumu. Surga tidak jauh, tapi neraka bisa mulai dari satu ucapanmu sendiri. Suatu malam, seorang nelayan tua duduk di atas perahunya. Ia memandang ke arah cakrawala dan berkata pada anaknya, "Lihat laut itu. Tenang, ya? Tapi di dalamnya ada kisah sedalam luka seorang ibu. Jangan ulangi kesalahan Raka. Nak, hargai ibumu selagi masih bisa kau peluk." Anaknya mengangguk. Malam itu, bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Di kejauhan, seseorang mengaku melihat bayangan besar melintas di bawah air. Perlahan, seolah mengucapkan selamat tinggal. Dan sejak saat itu, legenda Raka dan Mak Rumbi terus hidup. Tidak sebagai kisah menakutkan, tapi sebagai pengingat yang dalam. Bahwa cinta ibu tak pernah mati, bahkan setelah jasadnya dikubur. Dan bahwa laut, sebesar dan sedalam apapun, tak akan mampu menenggelamkan doa seorang ibu yang tulus. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Raka dan Mak Rumbi bukan sekadar dongeng rakyat atau cerita pengantar tidur. Ia adalah cermin nyata dari betapa kuatnya hubungan antara anak dan ibu, serta bagaimana Allah memuliakan peran orang tua, terutama ibu, dalam kehidupan manusia. Dari awal hingga akhir kisah ini, kita melihat bahwa durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu, bukan hanya sebuah dosa besar, melainkan jalan menuju kehancuran lahir dan batin, di dunia maupun akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menegaskan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satu ayat yang paling menyentuh dan relevan dalam konteks kisah ini adalah, "Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, 'Ah,' dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Surah Al-Isra 23. Ayat ini tidak hanya menunjukkan larangan berkata kasar atau membentak, tetapi bahkan mengucapkan kata, "Ah," pun sudah dianggap durhaka. Bagaimana dengan anak seperti Raka yang terang-terangan menyakiti hati ibunya, menelantarkannya, bahkan mengingkarinya? Kisah Raka menunjukkan bahwa dosa kepada ibu bisa mengundang murka Allah, dan murka itu bisa terwujud dalam bentuk kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Ketika Raka berubah menjadi makhluk laut, itu adalah simbol bahwa manusia bisa kehilangan jati dirinya ketika melawan fitrah dan menolak kasih sayang ibu yang telah melahirkannya dengan susah payah. Kita juga belajar bahwa doa seorang ibu bukanlah hal remeh. Ia bisa menjadi jalan keselamatan, tapi juga bisa menjadi sebab turunnya hukuman jika isi doanya adalah ratapan dari hati yang tersakiti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi. Doa orang yang dizalimi, doa musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Tirmidzi No. 1905, disahihkan Al-Albani. Doa makrumbi yang terucap dari hati yang luka, akhirnya menjadi penentu nasib Raka. Namun, di akhir kisah, ketika makrumbi memaafkan anaknya, badai pun surut, dan ketenangan kembali menghiasi langit Cirebon. Itu adalah bukti bahwa ampunan seorang ibu bisa mengubah takdir. Seberat apapun kesalahan anak, selama masih ada ampunan dan kasih dalam doa seorang ibu, pintu kebaikan masih bisa terbuka. Kita juga diingatkan akan pentingnya menghargai orang tua selagi mereka masih hidup. Jangan menunggu hingga menyesal ketika mereka telah tiada. Banyak orang baru menangis setelah kehilangan, padahal semasa hidup mereka jarang mengucap kata sayang atau memberi pelukan hangat. Dalam konteks sosial, kisah ini menjadi pengingat untuk generasi muda agar tidak terbuai oleh kenikmatan dunia. Raka adalah gambaran dari banyak anak muda yang rela meninggalkan keluarganya demi gengsi, demi cinta dunia, lalu lupa asal-usulnya. Kisah ini mengajak kita untuk kembali ke akar, untuk bersujud bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada kerendahan hati dalam menghormati orang tua. Legenda Raka adalah pengingat bahwa seburuk apapun kesalahan kita, pintu taubat tetap terbuka. Tapi jangan pernah mengandalkan waktu, karena hidup tak selalu memberi kesempatan kedua. Hargailah ibu kita selagi ia masih ada. Doakan ia setiap hari. Cium tangannya, dengarkan nasihatnya, dan buat ia tersenyum. Karena senyum ibu adalah senyum ridho Allah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.